Hai, kembali lagi bersama saya Kadek Murtayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai kejatuhan bursa di tanggal 10 kemarin akibat keluarnya investor asing yang begitu besar sebanyak 668 miliar rupiah. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai beberapa emiten-emiten yang dimiliki oleh publik dalam jumlah besar seperti Bumi, kemudian ada emiten seperti PBRO, dan juga termasuk emiten seperti yang ekstrim kemarin, Smartbrand, ya seperti itu. Selain itu kita juga akan membahas mengenai istilah-istilah yang banyak digunakan oleh para trader yang berkonotasi negatif, yang banyak sekali mengecoh masyarakat, baik itu yang kalangan orang-orang yang terdidik maupun orang-orang yang tidak terdidik. Mereka banyak sekali menggunakan sumber-sumber untuk memahami industri pasar modal Indonesia berasal dari katanya, ya, baik itu kata temannya maupun kata omnya atau kata bosnya, seperti itu. Nah, topik ini kita akan bahas. Stay tune. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai kejatuhan IHSG di tanggal 10 kemarin. Investor asing yang keluar begitu besar-besaran, mereka menjual kepemilikan mereka dengan total nilai transaksi yang terjadi sampai penutupan pasar di sore hari di jam 4 sore, ya, mereka total keluar sebanyak 668,88 miliar. Nah, itu yang menyebabkan IHSG mengalami kejatuhan sebanyak 5%. Semua investor retail panik dan banyak yang menjual kepemilikan mereka di perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu. Nah, selain itu bersamaan dengan kejatuhan IHSG, rupanya investor asing terpengaruh akibat penerapan PSBB kembali di daerah DKI Jakarta. Itu yang menyebabkan investor asing panik seperti itu. Mereka melepas kepemilikan mereka dalam jumlah yang cukup besar, sehingga bursa kita, dalam hal ini indeks harga saham gabungan, mengalami kejatuhan sebanyak 5%. Nah, tapi tentunya investor-investor asing ini tidak serta-merta mereka keluar begitu saja. Mereka pasti akan kembali, dan mudah-mudahan perdagangan besok di tanggal 11 investor asing berkenan kembali ke bursa kita, kemudian mengangkat kembali bursa kita, dalam hal ini IHSG secara keseluruhan, untuk membeli perusahaan-perusahaan yang liquid dan menyemangati kembali investor retail seperti itu. Memang akibat dari pandemi ini, secara global perdagangan bursa di bulan Maret kemarin itu mengalami penurunan, tetapi rupanya investor-investor asing maupun investor lokal di dunia secara umum itu sudah tidak peduli lagi dengan adanya pandemi ini. Seperti misalkan indeks Dow Jones atau indeks yang lainnya di Amerika Serikat itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, bahkan menyentuh puncak tertingginya seperti itu. Ini mengindikasikan bahwasanya investor itu tidak peduli lagi dengan resesi yang terjadi. Amerika saja yang sudah mengalami resesi hampir 30%, minus 30%, justru bursa dari indeks-indeks yang ada di Amerika Serikat itu mengalami kenaikan, bahkan mencapai puncak tertingginya seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai perusahaan Bumi yang banyak dimiliki oleh investor retail sekitar 75%, dan apakah
bumi ini akan bangkit. Banyak sekali yang bertanya kepada saya mengenai apakah perusahaan bumi ini akan bangkit kembali atau bahkan akan mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Kekhawatiran investor-investor retail yang merupakan menjadi pemilik atau pemegang tertinggi dari Bumi Resource Tbk ini atau perusahaan dengan kode saham Bumi ini, yang mereka tanyakan, yang mereka khawatirkan adalah perusahaan ini delisting, seperti itu. Nah, tetapi ketika kita belajar dari banyak hal, memang saya melihat dari beberapa tools pergerakan bandar, kemudian mereka sudah menunjukkan indikasi bahwa akan mengangkat kembali perusahaan Bumi ini dengan menggerakkan harga sahamnya yang sudah parkir di harga 50-an, kemudian beberapa minggu yang lalu kemudian diangkat kembali secara perlahan, seperti itu. Nah, intinya yang perlu saya sampaikan kepada investor retail, tidak perlu khawatir, Anda harus memegang, Anda punya pilihan mau memegang saham atau perusahaan ini dengan sabar, seperti itu ya, istilahnya seperti metode yang digunakan oleh Lo Keng Hong, yaitu Sultan Pacang Sabar. Saya yakin bahwa perusahaan Bumi ini akan naik nantinya, hanya menunggu waktu. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai perusahaan PPRO yang juga merupakan salah satu perusahaan yang saya miliki dalam 1 tahun terakhir ini. Ya, perusahaan PPRO sekarang masih parkir di harga Rp50 per lembar. Tapi saya memiliki keyakinan dengan fundamental perusahaan yang berusaha untuk memperbaiki perusahaan ini. Dan di minggu yang lalu, di beberapa hari yang lalu, perusahaan ini dalam hal ini PPRO telah membayar hutangnya sebanyak 1,2 triliun untuk memberikan kepercayaan kepada investor retail maupun investor-investor yang lainnya untuk berinvestasi di perusahaan ini. Ya, sudah beberapa kali perusahaan ini berusaha untuk diangkat, tetapi banyaknya investor retail yang cenderung keluar karena ketakutan melepas kepemilikannya, sehingga menyebabkan sahamnya masih tetap parkir di harga Rp50 per lembar. Nah, kemudian bukti bahwa investor secara umum, baik di bursa-bursa seluruh dunia, itu tidak peduli lagi dengan yang namanya resesi. Kemarin di perusahaan Smartfren yang menjadi indikasi bahwa perusahaan itu diumumkan rugi sekitar 1,2 triliun, tetapi bandarnya, dalam tanda kutip investor institusinya, justru mengangkat perusahaan ini dengan melakukan pembelian dalam jumlah besar kurang lebih selama 2 hari, yang menyebabkan harganya naik sangat tinggi, seperti itu. Kemudian secara perlahan mereka pelan-pelan keluar bertahap, dan investor-investor retail yang menadah barangnya atau membeli saham dari investor institusi atau bandarnya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak selalu memiliki pengaruh terhadap bursa kita atau indeks di dunia secara umum. Tetapi memang di waktu-waktu tertentu saya yakin bursa, dalam hal ini indeks harga saham gabungan maupun indeks-indeks yang lainnya di seluruh dunia, itu memiliki pengaruh terhadap ekonomi, tetapi tidak selalu terikat oleh ekonomi, karena pergerakan harga saham itu diatur oleh bandar. Nah, seperti itu. Jadi walaupun harganya, misalkan perusahaan itu mengalami kerugian, tetap saja ketika bandarnya hendak untuk menaikkan harganya dengan cara membeli dengan kekuatan uang yang sangat besar, mereka memborong barang-barang atau dalam hal ini saham dari investor-investor retail, melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Itulah yang menyebabkan harga saham naik. Nah, bandar tentunya tidak bisa menaikkan harga tanpa membeli.
ya, seperti itu. Dan mereka juga tidak bisa menjatuhkan harga tanpa menjual, seperti itu. Intinya adalah ketika mereka hendak menaikkan harga, maka mereka harus memborong seluruh barang atau saham yang ada di antrian jual, seperti itu. Nah, dengan begitu mereka akan bisa menaikkan harga dengan mudah, seperti itu. Baik ketika mereka ingin menjatuhkan harga, maka mereka akan menawarkan penawaran jual di kolom offer sebanyak-banyaknya, dan investor retail akan membeli sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang terjadi yang menyebabkan harga saham bisa turun sangat tajam. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan bahas mengenai istilah-istilah yang banyak sekali digunakan oleh para trader, para investor, atau para analis, maupun para komentator saham yang memicu pemikiran-pemikiran negatif dari masyarakat, seperti misalkan istilahnya bandar, kemudian ada juga investor retail yang ketika mencari keuntungan disebut dengan copet, atau misalkan pekerjaan seorang investor itu disebut dengan main saham. Nah, istilah-istilah ini yang mengecoh masyarakat, apalagi ketika masyarakat itu memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, seperti itu. Ya, tetapi tidak semua juga mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah mudah terkecoh oleh pernyataan-pernyataan atau istilah-istilah yang dikemukakan oleh para analis, para komentator saham, atau para investor-investor yang sengaja mengecoh masyarakat sehingga mereka berpikir negatif tentang bursa kita atau bursa di seluruh dunia, seperti itu. Nah, misalkan pekerjaan, ada banyak investor yang mengatakan bahwa apa sih pekerjaanmu? Oh, pekerjaan saya main saham. Nah, untuk masyarakat yang memiliki latar belakang rendah maupun latar belakang pendidikan yang tinggi, itu masih ada saja yang terkecoh dengan pernyataan seperti itu. Karena memang kata main itu memiliki konotasi yang negatif, sangat dekat dengan perjudian. Nah, lalu apakah memang benar sih sebenarnya perdagangan itu judi? Ya, tentu saja tidak. Karena yang namanya judi itu kegiatan yang dilakukan itu adalah dalam bentuk taruhan, seperti itu. Sedangkan di bursa kita tidak bisa melakukan taruhan, ya, seperti itu. Kita akan bisa mengalami keuntungan atau mengalami kerugian setelah melakukan pembelian. Jadi pada dasarnya seseorang itu bisa menggerakkan harga, bisa mendapatkan keuntungan itu karena ia membeli atau memiliki barang yang ingin dia miliki, seperti itu. Jadi intinya adalah saham itu bukan judi, dan banyak orang yang mengatakan pekerjaanmu apa? Saya main saham. Nah, main dalam konotasi memang negatif, tetapi ketika berkaitan dengan saham, maka praktek yang dilakukan sebenarnya oleh investor itu sendiri atau trader itu sendiri adalah dagang saham atau transaksi jual beli, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tentang copet. Nah, ada salah satu trader atau investor ya yang cukup berpengalaman di bursa kita, yang sering sekali menggunakan konotasi copet atau yang secara terang-terangan menyebut bahwa investor itu atau trader itu adalah copet, gitu. Nah, mereka menyebutnya dengan sebutan copet. Nah, pada dasarnya kita tidak sedang mencopet. Kalau kita merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, copet itu adalah kegiatan yang mengambil barang milik orang lain secara paksa, seperti itu. Nah, sedangkan trader yang mengambil keuntungan dari pergerakan seorang bandar itu tidak dengan cara mencopet, tetapi mereka melakukan transaksi dengan cara membeli barang yang sama. Mereka membeli barang yang sedang diakumulasi oleh investor institusi. Pada dasarnya seperti itu. Nah, jadi tidak seperti konotasi pada
buruknya tentang pernyataan tentang copet seperti itu. Jadi intinya trader itu bukan copet ya. Saya di sini membantu masyarakat yang lain untuk meluruskan maksud dari beberapa salah satu investor yang cukup berpengalaman ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bandar. Apa itu bandar? Bandar itu adalah investor, institusi atau perorangan yang memiliki jumlah uang yang sangat besar sehingga mampu untuk menggerakkan harga dengan cara membeli atau memborong sebuah saham ya, saham sebuah perusahaan dengan jumlah nominal uang yang sangat besar. Nah, aksi dari memborong inilah yang menyebabkan harga saham dari perusahaan yang sedang diborong itu menjadi naik sangat gila-gilaan, maupun ketika ia mendistribusi saham dari perusahaan yang telah diborong itu secara besar-besaran, itu yang menyebabkan harga turun seperti itu. Jadi bandar itu bisa investor institusi maupun investor retail yang memiliki kekuatan finansial yang sangat besar seperti itu. Ini berbeda dengan bandar judi, karena bandar judi itu mengatur permainan banyak hal yang mereka bisa lakukan. Sedangkan investor atau dalam bandar saham itu mengatur harga dengan cara membeli barang yang ingin ia miliki atau barang yang akan dinaikkan atau diturunkan. Dalam hal ini yaitu perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Jadi investor institusi maupun bandar itu ketika membeli saham, maka mereka wajib menyerahkan uang ya, dan mereka wajib atau berhak menerima saham dalam bentuk sertifikat saham seperti itu. Jadi ada barang yang mereka terima dan ada uang yang mereka serahkan seperti itu ya. Oke, demikianlah ya, pembahasan mengenai kejatuhan IHSG hari ini di tanggal 10. Kemudian berapa istilah-istilah yang berkonotasi negatif. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang sudah banyak sekali parkir di harga 50-an. Apakah itu mampu bergerak? Yes, saya percaya, saya yakin perusahaan-perusahaan ini akan kembali ke dalam kejayaannya, hanya masalah menunggu waktu seperti itu. Jadi semua investor retail yang memiliki perusahaan seperti Bumi maupun BBRO, jadi semuanya tergantung Anda sendiri mau memegang saham ini dalam jangka waktu yang lebih lama dengan sabar, atau menjual dengan posisi cut loss atau rugi seperti itu. Nah, di episode selanjutnya kami akan membahas mengenai analisa perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental yang cukup baik, kemudian yang memiliki peluang mendapatkan return yang cukup besar seperti itu. Kemudian kami juga akan membahas beberapa tokoh-tokoh inspiratif pasar modal Indonesia ya di pertemuan berikutnya.